Selamat datang di 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi dalam waktu 30 hari bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Wow, Prof, bisa memang ya menyelesaikan dalam waktu 30 hari? Insya Allah bisa. Yang penting kamu kerjain. Nah, kalau kamu diemin aja, wah ya mana bisa selesai. Ya, memang ini adalah tips mengerjakan skripsi challenge dalam 30 hari tapi kamu kerjain sendiri. Nah, ini penting banget. Nah, sekarang ini masuk challenge di hari ke-28 hingga 29. 2 hari. Wah, menjelang akhir dari 30 hari ini apa yang udah bisa dilakukan ya. Baik, di challenge di hari ke-28 hingga 29 ini membahas tentang menulis bab 5 alias kesimpulan. Nah, bagi kalian yang belum menonton ya atau ingin merefresh lagi nih tahapan-tahapan skripsi kamu, saya bikin dalam playlist tentang challenge 30 hari menyelesaikan skripsi ini dari bab 1 hingga bab 4. Nah, sekarang nonton bab 5 ini ya. Oke, langsung saja apa poin-poin penting yang harus kamu pikirkan dan kamu lakukan ya ketika kamu menyelesaikan bab 5 alias kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian ya bahwa kesimpulan itu adalah hasil dari analisis. Jadi apa kesimpulan dari hasil analisis kamu yang sudah kamu kerjakan di bab sebelumnya? Apakah itu bab 4 misalnya di sini ya, kalau skripsinya 5 bab gitu ya. Apa hasilnya? Langsung saja kamu tulis straight to the point. Langsung kepada poin-poin pentingnya. Nah, ini hal yang kedua ya. Langsung to the point. Kalau hasilnya adalah berdasarkan analisis penelitian ini atau pada bab 4, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah 1, bla 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 ya, 2 demikian, 3 demikian. Gitu. Jadi di bagian kesimpulan itu nggak butuh panjang-panjang gitu ya. Kalau saya pembimbing selembar cukup ya. Gitu, kalau mau ya 2 lembar deh, itu maksimal ya. 1 lembar cukup gitu. Karena ini menyimpulkan, tidak mengulang lagi gitu, bukan summary yang banyak dari hasil dari bab 4. Oke. Nah, yang gak kalah penting di bab kesimpulan ini kamu harus bisa mengaitkan dengan pendahuluan. Nah, ini ya yang gak pernah disampaikan pembimbing kamu. Gimana kesimpulan kok bisa mengaitkan dengan pendahuluan? Nah, lihat juga nih video saya tentang menulis kesimpulan yang bagus gitu ya. Itu kata kuncinya adalah mengaitkan dengan kesimpulan. Gimana Prof, kok bisa? Nah, gini, kalau kamu menulis kesimpulan, ya tiba-tiba kesimpulannya datang dari langit gitu ya, nggak ada kaitannya sama bab pendahuluan, gimana? Apa sih contoh konkretnya Prof? Jangan muter-muter. Bukan muter-muter, tapi mengajar kamu berpikir. Oke, ambil misalnya satu, pertanyaan penelitian yang ada di bab 1 itu apa? Yang ada di bab pendahuluan itu apa? Kamu tanya itu, kamu baca pertanyaan penelitian di bab 1, terus kamu temukan nggak jawabannya langsung di bab kesimpulan? Itu maksud saya. Ya, kalau kamu bisa langsung menjawab ya atau menemukan jawabannya dari pertanyaan penelitian di bagian kesimpulan, berarti kesimpulan kamu itu bagus. Nah, paham nggak? Gitu juga pertanyaan penelitian berikutnya ditemukan nggak di kesimpulan. Jadi inilah hubungan dengan pendahuluan. Tentu nggak cuma pertanyaan penelitiannya juga ya, tapi kan ada juga teorinya, metodenya apa gitu. Tapi ingat ya, jangan mengulang, mensummary-kan yang semuanya, bukan ya. Hanya menyampaikan aja kesimpulannya apa. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana di situ ya, kadang-kadang tergantung nih sistematika atau permintaan dari dosen kamu atau dari panduan penulisan skripsi ya, perlu saran, perlu rekomendasi enggak. Nah, biasanya ini terkait dengan ya kebermanfaatan lah dari penelitian ini, dari hasil penelitian ini untuk misalnya kepentingan sehari-hari kah gitu ya, untuk menyelesaikan masalah apa gitu ya, atau kemudian ada yang bisa direkomendasikan untuk pengambil kebijakan ya, atau untuk misalnya untuk manajemen gitu ya, atau ya untuk pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya, jadi untuk ilmu gitu, untuk kontribusi teoritik lah gitu, silakan. Nah, yang terakhir yang gak kalah pentingnya, nih kalau bisa nih bonusnya, bonus, yaitu kalau kamu bisa menuliskan kira-kira apa sih penelitian selanjutnya yang mungkin bisa dilakukan
berdasar dari penelitian yang udah kamu buat ini. Wah, keren banget ya skripsi kalau bisa sampai kayak gitu ya, gitu ya. Kenapa nggak latihan aja ya, latihan berusaha gitu ya, siapa tahu nanti pembimbing kamu juga berkenan ya. Berdasarkan biasanya keterbatasan dari penelitian yang kamu lakukan. Nah, yang kamu nggak bisa lakukan, nah kamu bisa sarankan orang lain atau untuk penelitian selanjutnya itu bisa dilakukan. Nah, lakukan ini challenge di hari ke-28 ke-29 untuk membuat kesimpulan ya. Nah, ini juga ada kesempatan buat kamu membaca ulang bab-bab sebelumnya ya kan, karena bikin kesimpulan mestinya sehari kelar ya kan. Nah, tapi saya kasih deh 2 hari agar kamu punya eh sense ya, punya waktu lah gimana bisa mengaitkan benar-benar ya antara hasil penelitian ya dengan kesimpulan di sini. Karena menulis kesimpulan itu juga susah-susah gampang ya. Karena kadang-kadang orang menulisnya pengen kopas saja dari hasil taruh sini. Enggak, kamu harus memformulasikan lagi dengan bahasa sederhana. Tidak perlu lagi yang ngambil teorinya atau ngambil citasinya dari mana masuk sini, enggak. Kesimpulan kalau menurut pandangan saya plain aja ya. Polos-polos aja ya, langsung saja kesimpulan dari penelitian ini itu apa, gitu aja. Nah, berdasarkan ya teori apa gitu ya, menggunakan metode apa gitu, itu oke gitu ya. Tapi bukan berarti ngambil lagi literatur sana taruh sini, literatur yang udah di depan taruh sini lagi, kepanjangan ya, nggak perlu ya. Komposisi dari penulisan skripsi kamu harus diperhatikan. Di bagian ini adalah bagian yang terkecil gitu, yang tertipis, yang terpendek dari semua bab yang ada. Oke, paham? Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Kalau kamu menilai video ini bermanfaat ya, tentu subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak dan bagikan ya, share kepada teman-teman yang lain yang mungkin sedang kesulitan nih bikin kesimpulan yang baik bagaimana. Oke? Dah, ada 1 hari lagi ya. Prof udah sampai bab 5 nih. Ini kan udah ke hari ke-29. Hari ke-30 ngapain aja? Oke, tunggu video saya terakhir challenge 30 hari menulis skripsi di hari ke-30. Apa yang akan saya sampaikan? Ini penting banget buat kamu. Tipsnya agar kamu lebih keren lagi dalam membuat skripsi dan akhirnya lulus menjadi seorang sarjana. Ingat, 1 hari 1 lembar, 30 hari 30 lembar.